Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Nawahab dengan NPM 0227221153 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Hairun. Nah, dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang stakeholder teori. Nah, langsung saja saya ke pembahasannya. Pembahasan yang kali ini akan saya bahas yaitu stakeholder teori. Nah, dari sejarah singkat stakeholder teori dimulai pada tahun 1963 ketika istilah stakeholder pertama digunakan dalam sebuah memo internal di Stanford Research Institute. Pada awalnya istilah ini digunakan untuk merujuk pada pihak-pihak yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan seperti karyawan, pemasok, dan pelanggan. Namun pada konsep tersebut baru berkembang secara mendalam pada tahun 1984 dan oleh Edward Frame dalam bukunya Strategi Manajemen Stakeholder Apportionment memperkenalkan ide bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemegang saham, tetapi juga memastikan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat sejak itu. Stakeholder teori semakin populer, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, terutama konteks tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan keberlanjutan dengan perusahaan yang kini lebih memperhatikan dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari operasional mereka. Teori pemangku kepentingan stakeholder teori adalah konsep dalam etika bisnis dan manajemen organisasi yang menyatakan bahwa perusahaan seharusnya mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholder, bukan hanya pemegang saham shareholder dalam pengambilan keputusan. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Edward Frame dalam bukunya yang berjudul Strategi Manajemen. Nah, stakeholder teori lahir pada kebutuhan untuk memperluas pandangan bisnis yang awalnya hanya berfokus pada pemegang saham menjadi lebih inklusif terhadap semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Teori ini terus berkembang terutama di era modern di mana keberlanjutan, etika, dan transparansi menjadi faktor penting dalam dua bisnis. Konsep utama teori pemangku kepentingan yaitu yang pertama definisi pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Contohnya, yang pertama yaitu pemegang saham atau investor, yang kedua itu yang karyawan, yang ketiga pelanggan, yang keempat pemasok, dan yang kelima komunitas lokal. Kemudian yang keenam pemerintah, dan yang ketujuh yaitu lingkungan. Nah, yang pertama yaitu pemegang saham. Pemegang saham mereka adalah investor yang memiliki saham di perusahaan dan mengharapkan keuntungan dari investasi mereka. Yaitu dalam konteks tradisional, mereka sering dianggap sebagai pemangku kepentingan utama. Dan yang kedua yaitu karyawan. Nah, orang-orang yang bekerja untuk perusahaan dan bergantung pada perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, kesejahteraan, dan dari kerja mereka. Dan berikutnya, mereka terpengaruh oleh kebijakan perusahaan seperti gaji, keamanan kerja, dan lingkungan kerja. Nah, berikutnya yaitu yang ketiga yaitu pelanggan atau customer. Konsumen yang membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan, mereka memiliki kepentingan terhadap kualitas, harga, dan keandalan produk atau layanan. Dan yang keempat yaitu pemasok atau supplier. Nah, perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku, barang, atau jasa kepada perusahaan. Hubungan yang baik dengan pemasok memastikan rantai pemasok yang lancar. Dan yang kelima yaitu komunitas lokal. Komunitas lokal ini komunitas yang berada di sekitar lokasi operasional perusahaan. Mereka terpengaruh oleh dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan seperti pencemaran atau
program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, dan berikutnya yaitu yang keenam, pemerintah. Lembaga yang mengatur perusahaan melalui undang-undang pajak atau regulasi lainnya, mereka memiliki kepentingan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan kontribusi terhadap ekonomi. Dan yang ketujuh yaitu lingkungan. Lingkungan juga dianggap sebagai pemangku kepentingan non-manusia, terutama dalam konteks keberlanjutan. Perusahaan harus memperhatikan dampak operasional mereka terhadap ekosistem seperti emisi karbon, limbah, dan penggunaan sumber daya. Nah, mengapa pentingnya untuk mengenal pemangku kepentingan? Yang pertama yaitu pengaruh mereka besar. Pemangku kepentingan dapat mendukung atau menghambat operasional perusahaan. Mereka terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Kemudian keberlanjutan bisnis. Nah, memperhatikan kepentingan semua pihak dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Pemahaman terhadap pemangku kepentingan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dan reputasi jangka panjang. Nah, berikutnya yaitu tanggung jawab yang lebih luas. Berbeda dengan shareholder teori yang memproduksikan peningkatan kekayaan pemegang saham, teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab etis dan strategi terhadap semua pemangku kepentingan. Keseimbangan antara kepentingan yang berbeda adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Nah, dan yang ketiga yaitu landasan moral dan etis. Nah, landasan moral dan etis ini, teori ini berkabar pada keyakinan bahwa perusahaan beroperasi dalam konteks sosial dan etika yang lebih luas, dan juga memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil dan bertanggung jawab, memangku kepercayaan serta hubungan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu yang keempat, penciptaan nilai. Nah, penciptaan nilai ini perusahaan harus berupaya menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan karena keberhasilannya seringkali bergantung pada hubungan imbal balik. Misalnya, karyawan yang puas dan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya menguntungkan pemegang saham dan pelanggan. Dan yang berikutnya yaitu keuntungan dari pemangku kepentingan. Nah, keuntungan dari pemangku kepentingan ini mendorong perilaku etis dan tanggung jawab sosial perusahaan, membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Dan berikutnya itu mendukung praktis bisnis yang berkelanjutan dan membantu mengelola risiko dan dengan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok. Berikutnya yaitu kritik terhadap teori pemangku kepentingan. Menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan. Yang pertama yaitu tantangan implementasi menyelaraskan kepentingan berbagai kelompok sering kali rumit dan mahal. Yang kedua yaitu potensi pengurangan keuntungan. Fokus pada pemangku kepentingan non-pemegang saham dapat mengalihkan sumber daya dari kegiatan yang memaksimalkan keuntungan. Yang berikutnya itu penerapan praktis. Nah, banyak perusahaan modern menerapkan teori pemangku kepentingan melalui inisiatif keberlanjutan, program kesejahteraan karyawan, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, berikutnya yaitu teori pemangku kepentingan stakeholder. Nah, memiliki beberapa tipe atau pendekatan yang berbeda tergantung pada cara pandangan atau tujuan penerapan berikutnya. Ada beberapa tipe utama stakeholder teori. Yang pertama yaitu normatif stakeholder teori atau teori normatif. Nah, pendekatan ini menekankan pada kewajiban etis dan moral perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu perusahaan harus bertindak dengan cara yang adil dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan tanpa hanya memprioritaskan keuntungan finansialnya. Yaitu ciri utama fokus pada
nilai-nilai etika dan menyoroti hak-hak pemangku kepentingan. Kemudian menganggap setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang sah atau egisme, atau menganggap setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang sah. Contohnya yaitu sebuah perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CCR untuk membantu komunitas lokal atau mengurangi dampak lingkungan meskipun hal tersebut tidak langsung meningkatkan keuntungan. Nah, dan yang kedua yaitu descriptive stakeholder theory. Nah, pendekatan ini menggambarkan bagaimana perusahaan sebenarnya terikat dengan pemangku kepentingan dalam praktik sehari-hari. Ciri utamanya yaitu fokus pada fakta atau kenyataan empiris, menggambarkan hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berdasarkan observasi. Nah, contohnya yaitu sebuah perusahaan memetakan hubungan dengan karyawan, pemasok, dan pelanggan untuk memahami dinamika dan pengaruhnya terhadap operasi bisnis. Dan yang ketiga itu instrumental stakeholder theory. Nah, instrumental stakeholder theory ini, pendekatan ini menyoroti hubungan antara manajemen pemangku kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan seperti profitabilitas atau keberlanjutan jangka panjang. Nah, ciri utamanya yaitu pemangku kepentingan dikelola untuk mendukung tujuan stakeholder perusahaan. Fokus pada efektivitas efisiensi, contohnya yaitu sebuah perusahaan berinvestasi dalam pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan laba. Dan yang keempat yaitu strategi stakeholder theory. Nah, strategi stakeholder theory ini, pendekatan ini melihat pemangku kepentingan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai keuntungan komprehensif. Ciri utamanya yaitu pemangku kepentingan dianggap sebagai aset. Ciri utamanya yaitu pemangku kepentingan dianggap sebagai aset strategis. Hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan digunakan untuk menciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan yang menjalin hubungan erat dengan pemasok untuk memastikan rantai pemasok yang andal dan menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Nah, dan yang kelima yaitu convergent stakeholder theory. Pendekatan ini menghubungkan elemen normatif, deskriptif, dan instrumental untuk memberikan pandangan yang lebih holistik, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara etika, kenyataan, dan strategi dalam pengelolaan pemangku kepentingan. Ciri utamanya yaitu mengintegrasikan perspektif moral, empiris, dan strategi, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Contohnya yaitu perusahaan yang mengelola hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan komunitas lokal untuk menciptakan dampak positif secara finansial dan sosial. Perbedaan antara tipe-tipe stakeholder tersebut terletak pada fokus pendekatan dan tujuan penerapan normatif stakeholder teori. Meningkatkan kewajiban moral dan empiris perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan. Pendekatan ini idealis dengan tujuan memastikan perusahaan bertindak adil dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang berpengaruh oleh kegiatan. Di sisi lain, deskriptif stakeholder teori bersifat empiris dan menggambarkan hubungan nyata antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana interaksi dengan stakeholder terjadi dalam praktik sehari-hari. Instrumental stakeholder teori yang bersifat praktis dan strategis mempelajari hubungan antara pengelolaan stakeholder dan pencapaian tujuan perusahaan, seperti peningkatan profitabilitas atau berkelanjutan jangka panjang. Sementara itu, stakeholder teori memandang stakeholder sebagai aset strategi yang dapat memberikan keuntungan komprehensif bagi perusahaan melalui hubungan yang kuat dan kolaborasi yang saling menguntungkan. Terakhir yaitu
Convergent stakeholder theory. Nah, convergent stakeholder theory ini menggabungkan elemen normatif, deskriptif, dan instrumental untuk memberikan pendekatan holistik yang menyimbangi nilai etis, fakta empiris, dan strategi praktis dengan dinamika. Setiap tipe teori menawarkan perspektif yang berbeda, tergantung pada tujuan perusahaan dan konteks pengelolaan stakeholder. Nah, dari penjelasan yang tadi, saya dapat simpulkan bahwa stakeholder teori menekankan pentingnya perusahaan mempertimbangkan semua pihak yang berpengaruh oleh aktivitasnya, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, pemerintah, dan lingkungan. Teori ini bertujuan menciptakan nilai yang berkelanjutan dengan pendekatan yang holistik, baik secara etis, strategi, maupun praktis. Dalam penerapannya, teori ini membantu perusahaan membangun hubungan yang saling menguntungkan, meningkatkan reputasi, dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Meskipun menghadapi tantangan dalam menyeimbangi kepentingan yang berbeda, stakeholder teori tetap relevan di era modern sebagai panduan untuk menciptakan bisnis yang etis, komprehensif, dan bertanggung jawab sosial. Nah, baik, itulah hasil pembahasan saya mengenai stakeholder teori. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.